Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman, tren Quran. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan bahas terkait soal laki-laki selingkuh atau istri ataupun suami selingkuh dalam pertikahan. Jadi dia sudah menikah tapi kemudian selingkuh. Nah, terkait ini kita kaitkan dengan kasus Lesti dan Rizky Bilar atau Leslar. Seperti apa hukumnya yang seharusnya diambil oleh Lesti? Apakah betul boleh mempertahankan perkawinannya ataukah harus cerai karena ada KDRT, perselingkuhan dan sebagainya. Nah, ini akan kita bahas teman-teman. Seperti apa ulasannya, ikuti terus videonya. Oke, teman-teman, tren Quran bicara soal rumah tangga dalam Islam. Jadi sebenarnya ada banyak hal. Kalau misalnya kita bicara soal Lesti dan Rizky Bilar. Jadi kalau misalnya Lesti itu tahu ataukah menduga bahwa suaminya itu berselingkuh dengan perempuan lain, kalau itu masih sebatas dugaan, maka sebaiknya dalam ajaran Islam itu menghiraukan itu. Jadi tidak mencari-cari tidak berburuk sangka, itu jauh lebih baik. Tapi kalau misalnya dia secara tidak sengaja kemudian mengetahui suaminya atau istrinya selingkuh, maka yang harus dilakukan adalah melakukan komunikasi atau sebisa mungkin si pihak perempuan, Lesti dalam hal ini, meminta keterangan kepada suaminya dengan cara yang baik. Jadi sekali lagi, dalam kondisi apapun seseorang harus melakukan komunikasi yang baik karena itu ajaran Islam. Jadi Islam selalu mencontohkan misalnya ketika Fir'aun melakukan kesalahan besar, kemudian dalam Al-Quran disebutkan bahwa Nabi Musa diperintahkan datang dan menasihati. Jadi tidak bisa dengan langsung kata-kata kasar ataupun dengan langsung melakukan tindakan keras. Jadi itu yang diajarkan dalam Islam kalaupun seseorang melakukan kesalahan. Nah, kalau memang dia berzina atau melakukan kesalahan, maka bagi suaminya itu adalah dosa besar yang sangat pedih siksaannya. Bahkan kalau kita merujuk kepada hukum Islam, seseorang yang berzina yang sudah berkeluarga, hukumnya adalah dihukum rajam. Jadi orang itu akan ditimbun badannya sampai leher, lalu kemudian hukumannya adalah dengan dilempar batu sampai meninggal. Sekeras itu Al-Quran memperlakukan orang yang berzina, karena teman-teman harus tahu bahwa efek perzinahan dalam rumah tangga itu menimbulkan banyak masalah. Yang pertama misalnya penyakit. Ada banyak kasus laki-laki yang melakukan perselingkuhan, melakukan perzinahan di luar pernikahan, biasanya akan membawa penyakit terutama HIV, AIDS, dan lain sebagainya kepada perempuan istrinya yang sama sekali tidak melakukan dosa seperti itu. Sehingga inilah alasannya, salah satu alasannya kenapa Islam sangat melarang perbuatan zina dalam rumah tangga. Jadi itu salah satu alasannya. Selain itu, perzinahan bisa merusak hubungan rumah tangga dan hubungan antara keluarga suami dan keluarga istri, sehingga ini bisa efeknya pada efek sosial. Sehingga kenapa Al-Quran, kenapa Islam mengajarkan untuk memberikan hukuman yang keras bagi suami yang melakukan perzinahan. Nah, bagi seorang perempuan apa yang harus dilakukan? Nah, perlu diketahui bahwa Islam dalam hal perceraian itu tidak mempersulit, tapi selalu memberikan saran bahwa untuk menghindari perceraian itu jauh lebih baik. Jadi dalam hadisnya disebutkan abqadul halali indallahi at-talaq. Jadi perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah perceraian. Lalu bagaimana kalau itu terjadi karena KDRT dan perzinahan? Kalau itu KDRT, teman-teman, bagi seorang perempuan
masih boleh memilih antara tetap mempertahankan pernikahan atau bercerai. Jadi ini jelas teman-teman, Lesti dalam hal ini ketika dia memilih untuk tidak bercerai itu masih bisa dibenarkan karena itu kesalahan pertama. Berbeda kalau itu kesalahan fatal berkali-kali, misalnya dia mau tetap mempertahankan pernikahannya, itu masih boleh dan masih benar. Jadi para netizen yang kemudian menghujat Lesti karena mempertahankan pernikahannya itu juga keliru, karena Islam mengajarkan selalu melakukan perdamaian. Dalam surah An-Nisa juga disebutkan, wa ini imra'atun khafat min ba'liha nusyuzan aw iradan fala junaha 'alaihima ayyusliha bainakuma sulhan. Jadi kalau seseorang khawatir terhadap pasangannya, dalam hal ini perempuan khawatir dengan nusyuz yang dilakukan oleh suami atau sikap acuh tak acuh suami terhadap istrinya. Nusyuz di sini bisa diartikan dalam banyak hal. Misalnya suami itu melakukan pelanggaran, misalnya pelanggaran syariat, misalnya tidak sholat atau misalnya berselingkuh, maka dalam Al-Quran ini diajarkan bahwa seorang istri boleh mengambil atau menunjuk seorang juru damai untuk mendamaikan keduanya. Jadi masing-masing keduanya itu menunjuk seseorang yang boleh, yang dianggap bisa dipercaya untuk memberikan nasihat dan mendamaikan antara keduanya. Kalau itu dilakukan oleh Lesti misalnya, kemudian diputuskan untuk tidak cerai, maka itu benar teman-teman. Jadi jangan melihat bahwa kekerasan KDRT yang dilakukan oleh Rizky Bilar itu sesuatu yang tidak bisa dimaafkan. Itu masih bisa dimaafkan ketika jalan itu yang diambil oleh keduanya, sepanjang itu tidak diulangi lagi, maka apa yang dilakukan Lesti ini masih benar. Hanya saja mungkin ada satu hal yang pertimbangan yang perlu teman-teman ketahui, bahwa keputusan seorang public figure dengan orang biasa saja itu berbeda. Kalau keputusan ini diambil dan kemudian dijadikan contoh oleh suami-suami itu untuk melakukan KDRT, maka ini tidak baik. Kalau efek itu yang dipertimbangkan kemudian memilih untuk bercerai, maka itu benar, masih dibenarkan. Tapi ini juga bisa jadi pelajaran bagi istri-istri bahwa bertahan dalam rumah tangga itu jauh lebih baik. Saya berikan penjelasan buat teman-teman, kisah istri Fir'aun itu bahkan mendapat siksaan, mendapat perlakuan yang sangat kasar, bahkan lebih berat dari apa yang dilakukan oleh Lesti. Tapi dia tetap mempertahankan rumah tangganya. Nah, dalam hadis bahkan disebutkan, barang siapa yang bisa sabar dalam rumah tangganya, maka dia akan mendapat pahala seperti pahala istri Fir'aun terhadap suaminya. Jadi teman-teman, di sini saya hanya mau menengahi atau mau menjawab apa yang dilakukan atau yang diputuskan oleh Lesti. Bagi saya, kalau dia masih bisa sabar dan suaminya bisa meminta maaf dan berjanji tidak akan melakukan kesalahan itu, maka itu masih dibenarkan untuk melakukan perdamaian. Kecuali misalnya sudah dilakukan perdamaian dan Rizky Bilar masih melakukan KDRT atau kesalahan yang sama bahkan lebih fatal. Kalau itu pertimbangannya dikhawatirkan bisa menyebabkan kematian atau cacat dan sebagainya dari kekerasan yang dilakukan, maka pilihan terbaiknya sebenarnya dengan cerai, karena alasan nyawa dan sebagainya itu jauh lebih penting daripada mempertahankan pernikahan, sekalipun dalilnya tadi abgadul khalalillahi at-talaq. Bahkan ada satu kasus di masa Rasulullah, ada perempuan yang mengadukan kepada Rasulullah terkait soal suaminya. Suaminya itu katanya secara agama baik, akhlaknya baik, sifatnya baik, tapi perempuan itu khawatir soal masalah ekonomi dengan suaminya sehingga dia meminta cerai kepada suaminya. Nah, apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Bahkan Rasulullah mengiyakan si perempuan tersebut untuk bercerai kepada suaminya. Jadi dalam hal ini, pilihan cerai atau tidak, sekalipun itu dibenci oleh Allah, itu tetap boleh dilakukan sepanjang ada kekhawatiran dalam hal rumah tangga,
ekonomi dan sebagainya. Tapi kalau teman-teman memilih untuk mempertahankan rumah tangganya, maka ada banyak sekali ganjaran yang besar dan pahala yang besar akan didapatkan bagi suami ataupun istrinya. Karena sabar di dunia dengan jangka waktu beberapa tahun dengan ganjaran yang begitu besar di akhirat, maka sebaiknya yang dipilih adalah akhirat, teman-teman. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.